Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Apip Saipuloh. Di video sebelumnya itu kita udah ngebahas berbagai macam rendering. Tapi ada satu lagi sebetulnya rendering yang dimiliki oleh Next.js ya. Dimana kan kalau sebelumnya yang static site generation, datanya itu hanya diambil pada saat build gitu ya. Jadi kalau ada perubahan data di database itu biasanya nggak akan ditampilkan datanya ya. Tapi Next.js punya sebuah terobosan yang cukup revolusioner yang mereka beri nama yaitu adalah incremental static regeneration. Nah, jadi Next.js memungkinkan kita untuk membuat atau memperbarui halaman yang sifatnya tadi static site generation setelah selesai di build gitu ya. Artinya adalah ketika aplikasinya sudah di run gitu ya atau di dalam runtime. Nah, jadi si incremental static site regeneration ini memungkinkan kita untuk membuat perubahan di halaman yang sifatnya statis ya. Jadi kita nggak perlu lagi nge-build ulang, kalaupun kita mau pakai static site generation gitu ya, kita tinggal ubah aja datanya gitu. Nah, dan nanti ketika datanya sudah di-fetch ya, sudah terambil, sudah di-catch di dalam aplikasinya, maka dia sifatnya akan kembali menjadi static gitu. Nah, jadi kalau pakai ISR itu kita cukup menambahkan ya di dalam get static props-nya. Ini silakan masuk ke dalam file static.tsx ya. Karena kan kita menyimpan ya, codingan yang sifatnya static site generation di dalam static ini ya, di file static ini. Nah, kita tinggal tambahkan aja nih ya, setelah props ini tinggal kita tambahkan revalidate. Nah, revalidate ini nantinya akan menjadi yang men-trigger ya untuk melakukan regenerate page ya. Jadi ketika kita membuka halamannya, dia akan coba untuk ngecek dulu gitu ya ke API ya, apakah API ini berbeda dengan data yang sudah di-catch sebelumnya gitu ya. Nah, kalau berbeda, dia akan coba untuk melakukan yang namanya revalidate ya. Nah, jadi di sini berapa lama nih ya mau kita revalidate? Misalkan 10 second. Ketika kita menuliskan code seperti ini, maka setelah 10 detik, Next.js akan melakukan trigger untuk melakukan regeneration gitu ya. Jadi dia akan memperbaharui halaman tersebut gitu ya, berupa data yang di-fetch-nya dari API localhost 3000/API/product ini di background gitu ya. Jadi kita nggak akan kelihatan nih sistem Next.js ini seperti apa gitu. Tapi di belakangnya dia akan nge-paste data ulang gitu ya. Yang ditampilkan mungkin awalnya masih sama aja gitu ya datanya. Nggak ada perubahan sama sekali seperti yang di build gitu. Tapi setelah 10 detik dan berhasil ya dilakukan regenerate, maka Next.js akan menghapus cache data sebelumnya dan memperbarui halaman dengan data yang baru. Dan akhirnya cache-nya akan diupdate. Setelah diupdate, maka dia nggak akan lagi melakukan regenerate ya, tapi dia akan coba gunakan langsung dari cache-nya, sehingga nantinya sifatnya tetap jadi static gitu ya. Nah, gimana kalau sekarang kita coba ya untuk nge-build aplikasi ini? Jadi saya coba npm run dev dulu, karena kita butuh localhost 3000 ya. Terus kita juga di sini coba sekarang npm run build. Nah, kita tunggu sampai build-nya selesai ya. Oke, nah ini seperti biasa ada error ya saat nge-build. Nggak apa-apa, tinggal klik npm run build lagi ya kalau menemukan hal yang sama. Ini hanya untuk proses belajar kita aja. Karena memang hal ini terjadi dikarenakan kita merunning di environment development gitu ya. Terus kita nge-build juga gitu. Ini kenapa kita harus running? Karena kan API-nya ada di sini ya. Nah, dan ini kan dibutuhkan ketika kita melakukan static site generation ya. Nah, ini kalau sudah berhasil, di sini biasanya tidak muncul error. Tinggal kita matikan dulu yang development-nya, terus kita npm run start ya. Oke, sekarang kita masuk ke product static ya, /product/static. Nah, di sini ini masih static ya. Kalau sekarang saya tambahkan ya sebuah data, misalkan di sini, atau kita ambil dulu image-nya ya. Kita ambil image-nya. Saya tambahkan sebuah data di sini gunakan auto ID, field-nya yaitu name, misalkan di sini sepatu baru lagi gitu ya. Terus ada price ya, yaitu 1 juta misalkan. Terus ada image ya.
Image-nya tadi kita sudah copy kan. Oh, ini sorry bukan string tapi harusnya number ya untuk price. 1 juta dan juga kategori ya. Kategori misalkan di sini men's shoes gitu ya. Nah, tinggal kita save ya. Nah, ini udah ada datanya. Nah, kalau sekarang saya refresh ya, saya coba refresh. Ini datanya masih sama ya, statik juga. Kita tunggu 10 detik ya. Ini kalau saya refresh lagi, datanya harusnya udah bertambah ya, ada sepatu baru di sini ya. Nah, kita coba refresh lagi. Nah, muncul ya. Ada sepatu baru lagi ya. Yang barusan kita masukkan gitu ya. Nah, ini terjadi karena dia menggunakan revalidate ini gitu ya. Jadi setelah 10 detik kalau saya refresh halamannya muncul data baru gitu ya. Terus kalau saya buka sekarang, nah ini masih ada ya karena dia nge-catch langsung gitu. Dan catch yang terjadi pada saat build dihapus diganti dengan catch yang baru gitu ya. Ini padahal sifatnya statik ya. Ketika dia ngecek lagi ada perubahan data nggak di sini dengan yang sudah di fetch di awal. Kalau nggak ada, ya udah dia sifatnya akan selalu statik, nggak perlu lagi ngejalanin revalidate. Ini keren banget dari Next.js gitu ya. Nah terus misalkan gitu ya, kalau saya sekarang nggak mau revalidate ini selalu terjadi gitu ya. Jadi saya maunya adalah revalidate ini yang nge-trigger adalah saya, bukan kalau ada perubahan data ya. Ini tinggal kita coba matikan aja seperti ini gitu ya. Sekarang saya coba matikan lagi servernya dulu ya. Masuk ke dalam API sekarang ya. Nah, di API saya mau bikin sebuah endpoint baru disebutnya, yaitu misalkan di sini revalidate gitu ya. .ts. Nah, ini mungkin bisa kita copy aja dari yang hello ya, biar nggak terlalu lama ngetik. Jadi di sini ada sebuah konsep namanya adalah on-demand revalidation gitu ya. Nah, jadi dengan menggunakan on-demand revalidation, kita bisa melakukan revalidate secara manual gitu ya. Jadi kita hapus cache Next.js-nya, terus kita update situs kita gitu ya, atau website kita, datanya gitu ya, yang mana jika terjadi sebuah perubahan di dalam database. Nah, ini bisa gitu ya, kita tinggal bikin API, yang mana API ini punya handler ya. Kemudian di sini saya hapus dulu restnya ya. Tinggal saya coba di sini try catch aja ya. Gunakan await, berarti di sini harus gunakan async ya. Asynchronous function await rest.revalidate. Nah, yang mau saya revalidate yang mana? Yaitu adalah /product/static ya. Jadi /product/static, kemudian tinggal saya return res.json. Kemudian di sini revalidated true gitu ya. Nah, ini perlu kita perbaiki tipe datanya, berarti di sini revalidated ya, boolean gitu. Nah, terus setelah ini kalau misalkan ada error, kita tinggal return res.status 500 ya, .send error revalidating gitu ya. Nah, seperti ini. Ini sorry, tipenya string ya. String is not assignable to parameter of type data katanya ya. Jadi di sini saya gunakan object, berarti revalidate false aja. Oke, nah sekarang caranya gimana ya? Saya tinggal coba npm run build lagi. Jadi kita build dulu ya. Build. Oh, sorry, ini harusnya jalankan npm run dev dulu ya, karena kita perlu menjalankan localhost 3000. Terus kita gunakan sekarang npm run build. Oke, tunggu sampai instalasinya selesai. Kalau ada error seperti biasa di build ulang aja. Nah, ini ada error, di build ulang.
Oke ya, nah ini sudah berjalan, sekarang tinggal npm run start. Oh, sorry, ini matikan dulu ya ternyata. Terus di sini kita coba npm run start ya. Oke ya, nah ini dia ada localhost 3000 sudah berjalan. Ini adalah yang sudah di-build ya. Jadi di sini kita lihat ada static site generation dengan 3 buah data yang tadi sudah kita masukkan gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan sekarang ya, saya coba hapus yang ini, yang barusan ditambahkan, saya mau delete dokumennya. Nah, ini harusnya kan setelah 10 detik, kalau menggunakan revalidate tadi, itu dia akan otomatis langsung berubah lagi gitu ya. Nah, ini kita coba aja refresh terus ya, kita sampai 10 detik ya, kurang lebih. Nah, ini masih tetap ya, karena tadi tidak dijalankan revalidate. Nah, sekarang saya mau ya coba di sini localhost 3000/API/revalidate. Kita jalankan sekarang. Tinggal kita buka. Nah, ini katanya revalidated true ya. Kita coba tunggu aja ya, apakah di sini berubah atau enggak. Tinggal kita refresh. Nah, berubah ya. Sekarang datanya hilang ya. Disesuaikan dengan yang ada di dalam database, tapi nggak otomatis ya. Jadi berdasarkan trigger kita. Ketika kita nge-touch ke endpoint/API/revalidate, baru datanya berubah. Nah, jadi itu ya kurang lebih untuk revalidate ya. Tapi kan di sini adalah kita definisikan revalidate aja gitu ya. Terus yang diupdate hanya bisa data produk static aja. Nah, ini saya maunya adalah kita nge-update berdasarkan trigger kita mau data yang mana gitu ya. Siapa tahu bukan data produk aja yang nanti dibikin static site, misalkan ada data user dan lain sebagainya. Kita console.log dulu, console.log rec.query ya. Nah, query-nya itu kita akan ambilnya bukan lagi berdasarkan parameter slash seperti sebelumnya, tapi kita gunakan seperti ini ya. Tanda tanya data sama dengan produk misalkan gitu ya. Jadi data mana yang mau kita update nantinya gitu. Nah, ini tinggal kita matikan ya. Terus saya coba npm rundev dulu. Jadi kita console.log dulu ya. Try catch-nya saya coba matikan juga. Tinggal saya return aja di sini, return res.json. Misalkan di sini itu revalidate true gitu ya. Jadi ini sementara aja. Saya mau lihat konsolnya dulu gitu ya. Ini saya coba jalankan. Nah, di sini kalau kita lihat ada data produk ya. Jadi di sini kita bisa ambil rec.query.data. Kita lihat. Jadi data mana nih yang mau di-revalidate? Itu data produk ya. Kalau data produk, nah ini tinggal kita jalankan yang try catch ini ya. Artinya gitu. Jadi tinggal kita if rec.query.data sama dengan produk gitu ya. Maka jalankan yang try catch ini. Kalau nggak ada, di sini tinggal kita false, terus message aja ya, message. Nah, kemudian message-nya kita berikan misalkan di sini ya, pilih data mana yang mau di-revalidate gitu ya. Nah, ini bebas aja. Nah, di sini tambahkan message ya, message string. Nah, kalau misalkan opsional ya, artinya saya mau mengirimkan message cuman kalau misalkan dia tidak mengirimkan data apa-apa. Ini saya tinggal berikan tanda tanya di sini ya. Nah, jadi si message ini opsional ya. Oke, kita coba sekarang. Kalau data produk seperti ini, nah dia revalidate true. Kalau misalkan nggak ada datanya gitu ya, hanya revalidate aja. Nah, di sini revalidate-nya false, message-nya pilih data mana yang mau di-revalidate gitu. Nah, ini kan sebetulnya sama aja ya sistemnya gitu. Oke, nah selanjutnya adalah yang mau saya coba, saya nggak mau kalau misalkan revalidate ini ya bisa diakses oleh sembarangan user gitu ya. Nah, saya maunya adalah si revalidate ini cuman bisa diakses kalau saya punya token tertentu. Jadi saya mau tambahkan parameter yang kedua di sini, yaitu adalah token. Ya. Tokennya apa? Misalkan aja ini ya, tokennya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Ini bebas sebetulnya tokennya ya.
Jadi saya mau kirimkan seperti ini gitu ya. Nah, jadi di sini saya akan ngecek dulu nih. If rec.query.token tidak sama dengan ya, artinya adalah tokennya salah gitu ya. Di sini tinggal saya tulis 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu ya. Atau ini mau lebih secure lagi, silahkan masukkan ke dalam .env ya. Nah, jadi akan saya coba masukkan ke env. Misalkan di sini revalidate token ya. Masukkan 1 2 3 4 5 6 7 8 tanpa menggunakan kutip ya. Nah, terus tinggal kita panggil di sini proses.env revalidate underscore token. Kalau nggak ada token yang dikirimkan atau tokennya salah gitu ya, ini tinggal kita return berupa 401 ya, JSON revalidate false gitu ya. Jadi kalau misalkan tokennya salah, itu nggak akan di-revalidate gitu ya. Nah, di sini tinggal tambahin message aja, message insert correct token gitu ya. Ini pun sama. Kita ubah aja jadi bahasa Inggris ya. Misalkan select your data first gitu ya. Nah, ini saya coba kalau misalkan tokennya benar nih ya. Ini kan 1 2 3 4 5 6 7 8 nih. Nah, revalidate true kalau tokennya salah gitu ya. Tokennya misalkan hanya 1 2 3. Nah, langsung ya. Revalidate false, message insert correct token. Atau saya nggak kirimkan sama sekali tokennya. Nah, dia langsung false juga. Ya. Kita coba sekarang, ini kan running di development ya. Saya mau coba build lagi, npm run build. Tunggu sampai build-nya selesai, atau kalau ada error silahkan di build ulang. Nah, ini kebetulan nggak ada error ya. Kita matikan untuk local development server, tinggal kita npm run start. Ya, kita coba sekarang masuk ke localhost 3000 dulu, terus /product atau ini ya, kita kebetulan udah buka nih ya. Ini ada 2, kita tambahkan dokumen baru ya. Oh, sorry, kita copy dulu untuk URL-nya ya, untuk image-nya. Di sini auto ID, name, sepatu baru lagi dong gitu ya. Kemudian price, tipenya adalah number, 100.000 aja misalkan. Terus kategorinya, ini huruf besar ya, harusnya huruf kecil. Kategori di sini kids misalkan. Terus kita tambahkan lagi di sini yaitu image ya. Nah, kita save. Datanya sudah ada ya. Ini kan kalau sekarang dia nggak pakai revalidate lagi ya, tapi kita harus trigger ya. Untuk nge-triggernya yaitu adalah tadi /API /revalidate ya. Terus tanda tanya, data sama dengan produk, dan token sama dengan 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, tinggal kita return enter ya. Nah, revalidate true. Sekarang kita cek ya di sini. Baru muncul ya. Kalau sebelumnya nggak muncul ya. Nah, ini ada sepatu baru lagi dong. Untuk kategorinya kids dan juga harganya 100.000 ya. Nah, sekarang jadi lebih secure, lebih aman lagi gitu ya. Bahkan sebetulnya tokennya silakan teman-teman generate token secara acak gitu ya. Nggak perlu token yang teman-teman sebetulnya hafal gitu ya. Yang penting teman-teman bisa simpen token itu gitu ya. Jadinya lebih secure, nggak setiap orang bisa akses untuk melakukan revalidate-nya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk incremental static regeneration ya. Jadi kita bisa untuk mengupdate data walaupun sifat halamannya adalah static site generation. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.